Udah jadi rahasia umum di kalangan pemain kripto kalau game play to earn bisa jadi salah satu cara ngedapetin passive income yang menarik. Karena kita selain dapat nilai hiburannya, bisa dapat cuan juga. Tapi kalian tahu nggak sih, ternyata yang punya banyak genre itu bukan film aja. Game P2E juga loh, dan salah satunya ada game adventure. Game adventure merupakan permainan di mana pemainnya akan memainkan peran menjadi protagonis yang terlibat dalam sebuah cerita interaktif dan mengharuskan mereka untuk bereksplorasi atau sambil memecahkan sebuah teka-teki yang disediakan. Tentunya rewards yang disediakan setiap developer game bisa berupa aset NFT yang nantinya bisa kalian tukar jadi token kripto atau kalian bisa langsung withdraw token yang ada di dalam gamenya. Kali ini Nidia mengasih 5 pilihan game P2E yang genrenya adventure. Gak pakai lama, langsung aja kita masuk ke scene berikut. Daftar game P2E yang genrenya adventure pertama ada RO Slayers. RO Slayers adalah game MMORPG yang berlatar di dunia fiksi Midgard, di mana para petualang manusia berkeliling dunia, bertarung melawan monster, dan bertarung satu sama lain dalam perang antar guild yang disebut War of Amperium. Game ini memungkinkan pemain untuk memilih dari 18 cabang kelas pekerjaan yang berbeda, masing-masing dengan keterampilan dan kemampuan yang unik, serta peran yang berbeda dalam lingkungan player versus monster dan player versus player. RO Slayers merupakan renewal dari Ragnarok Online. Ada yang beda nggak sih cara bermainnya? Sejauh ini nih dia baca informasinya, ternyata tidak ada yang berbeda sama sekali. Hanya saja di RO Slayers, kalian bisa untuk play to earn dengan basis NFT. Kalian yang ingin bernostalgia dengan game MMORPG satu ini bisa sekalian cari cuan loh. Yang diperluin pertama, kita harus buat akun. Kalau udah, nanti kalian akan diminta untuk aktivasi akun melalui email yang kalian daftarkan. Lalu jika akun sudah berhasil diaktifasi, kalian bisa login dan nantinya di dalam game akan diminta untuk mengatur gaya karakter. Jika semua sudah siap, kalian bisa memilih server free to play untuk memulai permainan dan bertemu dengan pemain lainnya. RO Slayers juga termasuk ke dalam game free to play ya Praisumania. Kalian yang termasuk ke dalam player di sini hanya perlu menyambungkan akun RO Slayers ke wallet in-games wallet specialist NPC dan ini hanya berlaku di dalam game aja. Lalu untuk withdrawalnya, Nidia belum ngelakuin research lebih jauh lagi untuk free gas fee-nya atau enggak. Kalian bisa do your own research dan kalau ada temuan baru bisa banget loh kasih tahu Nidia di kolom komentar. RO Slayers punya token sendiri loh yang ternyata bisa kita withdraw juga. Nama tokennya SLYR. Cuma kalian harus jadi token holders dulu yang punya Slayer badge. Nah, buat dapetin badge-nya, kalian cukup staking sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tiap momennya. FYI, per tanggal 21 Maret 2022, nilai satu token SLYR di coinmarketcap.com kalau dikonversiin ke rupiah jadi Rp328. Nidia menyarankan kalau kalian emang pengen ngerasain cuan dari game ini, jadikan RO Slayers passive income aja ya. Nidia lanjut, sekarang ada Coin Hunt World. Kalau kalian familiar atau pernah main game Pokemon Go, Nidia rasa buat main Coin Hunt World jadi nggak terlalu susah sih. Mengandalkan geolocation, Coin Hunt World adalah game 3D yang membiarkan pemainnya untuk bereksplorasi area di dunia nyata untuk mencari kunci biru yang digunakan untuk membuka kotak. FYI, sayangnya game ini belum masuk Indonesia Praisumania. Nah, tujuan Nidia masukin Coin Hunt World ke daftar produk sekarang supaya kalian tahu sekaligus bisa di-share ke teman-teman kalian. Karena perusahaan game ini akan menghadirkan Coin Hunt World berdasarkan demand. Cuma nggak ada salahnya ya kalau kita bahas sekarang sekaligus buat bekal kalau nanti gamenya udah masuk ke Indonesia. Cara bermain Coin Hunt World cukup mudah. Kalian tinggal jalan-jalan aja untuk mencari kunci biru tersebut. Maksud dari jalan-jalan di sini beneran jalan kayak kita nyari Pokemon di Pokemon Go ya. Nah, nantinya kalau udah ketemu kunci, kalian bisa buka kotak yang berisi pertanyaan seputar pengetahuan umum. Kalau kalian berhasil nebak, akan ada rewards-nya loh. Nah, Coin Hunt World ini merupakan game free to play. Jadi kalian gak usah pusingin harus investasi uang di game ini nantinya. Kalian perlu effort waktu dan tenaga karena harus keliling keluar rumah nih buat nyari kuncinya. Tadi nih dia sempat mention kalau kalian berhasil buka kotaknya dan nebak benar pertanyaan di Coin Hunt World akan dapat rewards. Ternyata rewards-nya bisa berupa token Bitcoin atau Ethereum. Kalian bisa bayangin gimana jadinya kalau game ini masuk di Indonesia terus kalian mainin dan berhasil dapat minimal setengah token deh dari 2 uang kripto yang Nidia sebutin. Bisa kayak mendadak. Selanjutnya ada Morning Moon Village. Sekilas game ini mirip banget sama Harvest Moon. Untuk sejauh ini mungkin yang bisa dibedain menurut Nidia cuma di aset NFT-nya. Tapi coba ikut Nidia deh buat ngulik game ini lebih jauh. Morning Moon Village adalah game RPG yang ngebiarin pemainnya memerankan petani dan mulai bercocok tanam di wilayah Morning Moon. Game ini berbasis NFT, sehingga nantinya jika kalian memiliki barang yang berupa digital asset, hak miliknya udah punya kalian. Cara bermainnya juga mudah kok. Tugas kalian di Morning Moon Village cukup mengeksplor wilayah Morning Moon, bercocok tanam, dan menolong pemain lainnya.
Tujuan utama kalian adalah mencari barang-barang yang sudah mencit NFT dan nantinya digunakan untuk mendorong perkembangan wilayah tani kalian. Dengan menggunakan sistem ranking, Morning Moon Village menyediakan leaderboard untuk top playernya. Nah, Morning Moon Village termasuk ke dalam game free to play alias nggak ada investasi dulu di depan. Jika berminat buat tahu lebih dalam buat game ini, kalian cuma perlu ngeluarin waktu aja. Tambahannya lagi, kalau mau withdraw token Lumi ke dompet kalian dan menggunakan wallet BitCupNext, kalian nggak bakalan kena potongan jasa alias free gas fee. Namun karena di Indonesia BitCupNext belum tersedia, sayangnya kalian harus tetap nyediain uang kurang lebih Rp100.000 untuk gas fee-nya karena kita bakalan pakai wallet MetaMask. Terus berapa sih cuan yang bisa dihasilin dari Morning Moon Village? Karena nih dia belum nyobain main sampai withdraw tokennya nih karena Morning Moon Village belum masuk Indonesia. Tapi ada beberapa informasi yang bisa nih dia kasih supaya kalian makin bercuan nanti mainnya. Jika benih tanaman kalian sudah bisa dipanen, nantinya hasil panen bisa menghasilkan item NFT yang bisa kalian tukar jadi token ETH. Selanjutnya dalam daftar game P2E Media yang bergenre adventure ada Kolobok. First impression Media waktu baca-baca materi game ini cukup aneh. Justru karena anehnya itu yang bikin Media jadi penasaran. Nah, Kolobok adalah game adventure dengan fokus utamanya mengembangbiakan sebuah kolobok. Koloboknya sendiri ternyata merupakan NFT loh, Pricebook Mania. Nama Kolobok sendiri terinspirasi dari cerita legenda di Eropa Timur. Masuk ke cara bermainnya, ternyata Kolobok lumayan ngatur otak nih. Tapi cuma di awal aja kok. Kalau kalian terbiasa, nanti jadi makin gampang. So, login, kalian akan diminta untuk minimal memiliki 2 kolobok. Pada saat memilih kolobok, untuk pertama kali yang harus kalian perhatikan adalah speed koloboknya, agar pada saat adventure time kolobok tidak mati dan kalian bisa memperoleh hadiah nantinya jika memenangkan permainan. Sebenarnya sesimpel itu, namun strategi untuk pemilihan kolobok dan waktu breeding yang riskan. Tadi dia sempat nyebutin bahwa untuk bermain kolobok kalian harus minimal punya 2 kolobok. Nah, sayang banget ternyata game ini nggak free to play, karena untuk punya 2 kolobok, kalian harus beli di Simple Market yang merupakan open marketnya Wax. Di situ kalian bisa memilih kolobok sesuai dengan kebutuhan dan strategi yang kalian susun supaya nambang cuannya makin gampang. FYI, semakin bagus kalian breeding koloboknya, semakin bagus juga rewards yang kalian dapat. Karena termasuk game P2E pasti bisa ngasilin cuan dong. Untuk jumlah pastinya biar bisa dapat cuan dari kolobok kayaknya tentatif nih Pricebook Mania. Cuma dalam sehari kalian bisa banget ngasilin $5 atau setara dengan 72 ribuan dengan cara memenangkan adventure dan akan mendapatkan rewards yang nantinya bisa kalian stake untuk dapat wax atau token kolobok yaitu K-Buck. Dia nggak bakal capek buat ngingetin kalian kalau main game P2E ini harus ingat sebisa mungkin jadiin cuannya cuma jadi passive income kalau kalian belum merasa stabil secara finansial. Soalnya akan berpengaruh loh ke mindset kalian main game nanti. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook PD, dan Pricebook Otomotif untuk konten menarik dan yang pastinya selalu diupdate setiap harinya. Mines of Dalarnia. Game adventure ini merupakan game 2D yang memiliki tingkat level dalam permainannya dan memiliki tokennya sendiri loh yang disebut DAR. Pemain bisa menambang dan menggabungkan beberapa item yang disediakan, meningkatkan skill menambang dan peralatannya untuk memajukan dunia Dalarnia sekaligus mencari relik dan artefak langka. Namun tidak semudah itu karena ada obstacle berupa medan yang tidak menentu dan beberapa monster yang menghalangi tujuan kalian. Walaupun Mines of Dalarnia masih dalam tahap development, namun game ini sudah bisa dimainkan untuk beta versionnya. Game ini juga bisa dimainkan di gadget ataupun di PC menyesuaikan dengan kenyamanan kalian. Kalian coba ke website resminya aja di testnet.minesofdalarnia.com dan bisa langsung bermain. Jika kalian merencanakan untuk withdraw token DAR dalam game ini, dia menyarankan untuk buat akunnya ya. Cara bermain game ini pun sangatlah mudah. Kalian hanya menggunakan tombol navigasi untuk mengarahkan karakter bergerak dan tombol spasi untuk menyerang. Oh ya, Mines of Dalarnia itu game free to play ya, Pricebook Mania. Di awal permainan kalian akan disediakan sebuah karakter dan sebuah lahan untuk mengembangkan skill dan peralatan menambang kalian. Jika ingin naik level dan meminjamkan atau membeli lahan yang baru, kalian harus memenuhi standar yang ditentukan nantinya. Waktu awal login, kalian akan dikasih token untuk bermain sebanyak 22 DAR. Nah, nantinya jika tiap hari kalian rajin login akan mendapatkan 2 DAR. Pertanggal 14 Maret 2022, token DAR di coinmarketcap.com memiliki nilai Rp9.341. Kalau dalam seminggu aja kalian rajin login Mines of Dalarnia nantinya bisa dapat 14 DAR yang dikonversi ke rupiah menjadi Rp130.754. Kalau sebulan kalian udah bisa megang 500 ribuan loh. Ini juga masih di luar dari hitung-hitungan nilai NFT dan jumlah token DAR yang kalian dapat di awal buat akun tadi. Sekian untuk episode game P2E yang lagi trending di tahun 2022. Dia pamit, ciao bella!